Shalom jemaat sekalian. Hari ini firman Tuhan berjudul Kristus melindungi murid-muridnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan hari ini kami bisa baca dan renungkan kembali. Menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan satu sarana untuk kami bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Tolonglah ya Tuhan di waktu-waktu ini, Roh Kudus memberikan kami pikiran yang baik, hati yang terbuka untuk boleh dibentuk melalui firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-18. Saya akan bacakan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Dan saya mengundang jemaat sekalian boleh membaca pasal 18 ini secara penuh sampai setidaknya ayat yang ke-11 dalam perenungan kita masing-masing. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Saat menghadapi masalah, hampir semua orang memusatkan seluruh perhatian kepada masalah itu dan mengabaikan kepentingan orang lain. Akan tetapi Kristus tidak demikian. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Yudas Iskariot, salah satu seorang muridnya yang telah bersama-sama dengan dia selama sekitar 3 tahun, berkhianat, menjual sang guru yang hidupnya penuh dengan kasih. Saat Yudas datang bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkap dia, Kristus tidak menghindar, melainkan ia maju ke depan untuk melindungi murid-muridnya. Ketika dia mengungkapkan bahwa dialah Yesus dari Nazaret, wibawanya membuat para prajurit dan para penjaga bait Allah mundur dan jatuh ke tanah. Bila Kristus tidak mau ditangkap, mereka tidak akan sanggup menangkap dia. Akan tetapi, Kristus datang ke dunia ini bukan untuk mempertontonkan kuasanya, melainkan untuk menderita sampai mati di kayu salib guna menebus dosa umat manusia. Oleh karena itu, ia membiarkan dirinya ditangkap. Yang menarik, sebelum ditangkap, Yesus Kristus berkata, "Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Saat Simon Petrus, murid Kristus yang emosinya mudah meledak, melakukan perlawanan untuk membela sang guru, Yesus Kristus menolak karena jalan penderitaan itulah yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa bagi dirinya. Bila Kristus memilih untuk tetap melindungi para muridnya saat dirinya terancam, apakah dia saat ini akan membiarkan begitu saja saat umat yang telah ia tebus menghadapi ancaman bahaya? Pasti tidak. Roh Kudus selalu siap menolong kita saat memberi misi kepada para muridnya dan kepada orang percaya di segala zaman. Kristus berjanji bahwa ia akan menyertai kita selama-lamanya dengan kuasanya yang tak tertandingi. Bila suatu saat Allah membiarkan umatnya menghadapi masalah dan penderitaan, keadaan itu bukan disebabkan karena dia tidak mampu mencegah atau menolong, tetapi karena dia menghendaki agar kita menjadi saksi bukan hanya saat kita dalam keadaan baik, tetapi juga menjadi saksi saat kita menghadapi masalah dan penderitaan. Dia membela kita dengan cara yang tepat untuk kita, dan cara yang tepat untuk kita tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Apakah Anda sudah menjadi murid Kristus? Apakah Anda
memahami misi yang Allah berikan kepada Anda dan apakah Anda sedang berjuang untuk menjalani misi itu. Saat Allah mengizinkan masalah dan penderitaan menimpa diri Anda, apakah Anda yakin bahwa Allah selalu memiliki maksud baik terhadap diri Anda? Apakah Anda bersedia untuk tetap taat dan mengikuti kehendak-Nya, walaupun kehendak Allah berbeda dengan keinginan Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah diri kami untuk rendah hati. Ajarilah kami untuk tunduk kepada kehendak-Mu. Jikalau hari-hari ini kehidupan yang kami jalani jauh dari kata sesuai dengan keinginan kami, masalah kami hadapi, hal-hal yang tidak membuat kami nyaman terjadi, di tengah semua pelayanan, kehidupan kami, pekerjaan kami, kiranya Engkaulah yang menundukkan diri kami di bawah kaki salib-Mu. Biarlah hati kami tidak menilai keadaan harus menjadi sesuai dengan keinginan kami, tapi biarlah kami dimampukan untuk melihat bahwa apa yang kami jalani hari ini ada maksud Tuhan yang baik, ada rencana Tuhan yang indah, dan biarlah ya Tuhan ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.